Umat Tuhan, selamat memasuki Minggu Palmarum. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Jemaat Tuhan yang terkasih. Dengan berhimpun di rumah masing-masing, marilah kita kumandangkan Hosana. Hosana, 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 pujilah terus, nyanyikanlah syukur kepada Yesus penebus, dendangkanlah mazmur. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hosana, 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 lihat rajamu berjalan dengan gagah. Halayak ramai berseru, ikutlah menyembah. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Tuhan Yesus beserta kita. Keluargaku, hari Minggu ini merupakan minggu ketiga kita melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing bersama-sama dengan semua saudara kita di lingkup GKI Kuitang. Minggu ini kita juga telah memasuki Minggu Prapaskah ke-6 atau juga disebut sebagai Minggu Palmarum. Daun palma melambangkan kemenangan. Ketika daun palma itu dilambaikan, maka ia bermakna pujian dan kemuliaan bagi Allah. Kiranya Minggu Palmarum kali ini menjadi simbol pengharapan akan kemenangan kita atas pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan negara kita. Hosana, 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 angkatlah terus, pujian tak henti. Naikkan lagu yang kudus, menyambut Al-Masih. Hosana, berkumandanglah, dengarkan suaranya. Hai putra-putri, nyanyilah bersama malaknya. Hai putra-putri, nyanyilah suaramu, angkatlah. Hai putra-putri, nyanyilah
bersama malatnya. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku, asal Kau ada yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal, di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku, Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Dengan-Mu Tuhan ku satu penuh. Kaulah bagiku tempat berteduh, Kaulah perisai dan benteng teguh, sukacitaku kekal dalam-Ku, kuasa surgawi Engkau kuasaku. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, ajarkanlah firman-Mu kepada kami, karena firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami dan melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Bacaan Alkitab pada hari Minggu ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Matius pasal 21 ayat 1 sampai dengan 11. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang murid-Nya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion,
Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Umat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom Aleichem. Apa kabar saudara-saudara? Semoga semua baik-baik dan di dalam lindungan tangan Tuhan. Meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi masyarakat Indonesia dan dunia yang sedang bergumul menghadapi pandemi COVID-19. Apa perasaan saudara ketika diberitakan bertambahnya jumlah orang yang positif terkena COVID-19 dan berita-berita kematian orang yang kita kenal? Berita-berita itu membuat sebagian orang merasa takut dan tak berdaya, seolah-olah tak ada harapan. Namun jangan lupa, ada kabar-kabar yang seringkali kurang diperhatikan orang, yaitu tentang banyaknya dokter, perawat, pemerintah bersama masyarakat yang berjuang sungguh-sungguh memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Bahkan ada kabar-kabar gembira bahwa di rumah sakit di beberapa kota banyak juga orang yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Hal ini menumbuhkan harapan dan semangat bagi banyak orang untuk terus berjuang dan mengalami kemenangan. Hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah ke-6 atau yang disebut Palmarum dengan tema Hamba yang Taat dan Rendah Hati. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam peristiwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem, masyarakat menyambut dengan lambaian daun palma seraya berseru dengan pujian, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Hal itu menunjukkan bahwa tanpa sengaja masyarakat sebenarnya mengakui kealahan Tuhan Yesus Kristus, sekaligus mengesahkan kedatangannya sebagai Raja. Matius menyebutkan, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Zakaria, "Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Peristiwa Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem sebenarnya bukanlah suatu hal yang luar biasa, karena sebagai bagian dari umat Israel, setiap orang dapat masuk ke kota Yerusalem. Tetapi yang membedakan kunjungan Tuhan Yesus ke Yerusalem dengan kunjungan-kunjungan sebelumnya adalah
cara dia masuk ke kota Yerusalem. Dan yang unik, Tuhan Yesus menunggang seekor keledai. Dan keledai yang ditunggangi oleh Tuhan Yesus bukan berasal dari murid-muridnya. Keledai tersebut dipinjam dari seorang yang tidak dikenal. Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke kampung yang di depanmu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku." Kondisi ini semakin menyadarkan kita bahwa Tuhan Yesus saat datang, hadir dan berkarya tidak memiliki fasilitas yang memadai. Dia membutuhkan pinjaman dan kemurahan hati manusia. Itulah sebabnya dalam ayat 3, Tuhan Yesus selanjutnya berkata, "Dan jika ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Bukankah pernyataan Tuhan Yesus tersebut sesuatu yang sangat paradoks saat dia berkata Tuhan memerlukannya? Bagaimana mungkin Tuhan, dalam bahasa Yunani kurios, itu berarti penguasa dan pemilik kehidupan seluruh makhluk dan alam semesta ini, memerlukan pinjaman? Tuhan atau kurios adalah Allah yang berkuasa, berdaulat dan pencipta. Tetapi saat Kristus masuk ke Yerusalem, ternyata dia tidak memiliki keledai. Allah yang mulia dalam inkarnasinya hadir dalam sosok yang membutuhkan peran orang lain. Selama masa pelayanannya, Tuhan Yesus menyatakan kuasa mujizatnya untuk menyembuhkan, untuk memberi makan, mengusir setan, dan membangkitkan orang mati. Tetapi menjelang akhir hidupnya sebagai manusia, Tuhan Yesus memerlukan bantuan orang lain. Ungkapan tersebut mau menunjukkan spiritualitas diri Tuhan Yesus Kristus, yaitu spiritualitas yang mau menghamba. Walaupun Kristus kaya dalam segala sesuatu, memiliki segala sesuatu, tetapi ia juga menyatakan kerendahan hati, bahwa ia membutuhkan bantuan orang lain. Pelajaran yang dapat kita petik hari ini. Pertama, Tuhan berkenan memakai manusia untuk karya agung yang mendatangkan keselamatan bagi umat manusia. Maka suatu kesalahan bagi kita ketika kita merasa diri sebagai bos, tidak mau melayani Tuhan, tidak mau melayani orang lain. Kita diajak untuk bergandengan tangan dengan sesama, mungkin orang yang berbeda dengan kita, untuk melaksanakan karya penyelamatan yang mendatangkan shalom bagi dunia. Maukah kita meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus yang rendah hati ini? Yang kedua, Tuhan Yesus adalah Mesias, Raja Damai. Tindakan Tuhan Yesus naik keledai juga dimaksud untuk menunjukkan kesalahan konsep orang Yahudi tentang Mesias. Orang Yahudi beranggapan bahwa Mesias adalah seorang raja duniawi. Karena itulah, maka Tuhan Yesus masuk ke kota Yerusalem menggunakan seekor keledai. Menarik untuk disimak, apa artinya naik keledai? William Barclay, seorang penafsir Alkitab, mengatakan bahwa keledai di dunia barat adalah binatang hina, tetapi di timur adalah binatang yang anggun. Keledai juga dipakai oleh raja atau pemimpin, tetapi dalam keadaan damai. Sedangkan kuda dipakai dalam keadaan perang. Jadi, Yesus menyatakan diri sebagai Mesias atau Raja dengan menunggang keledai, menunjukkan dirinya sebagai Raja Damai yang telah dinubuatkan para nabi. Hari ini kita merayakan Minggu Palmarum,
Kemudian kita akan merayakan Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Rangkaian peringatan ini hendak menuntun kita untuk sungguh-sungguh menghayati betapapun kondisi bangsa kita saat ini rasanya begitu berat, begitu susah, gelap, bahkan terasa tidak ada pengharapan karena pandemi COVID-19. Namun ada secercah harapan bahwa Tuhan Yesus sebagai hamba yang taat dan rendah hati telah berkarya dan tetap terus berkarya untuk mendatangkan keselamatan dan kemenangan bagi orang-orang yang berharap kepadanya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, banyak orang pada zaman ini suka menyebut diri sebagai hamba Tuhan atau hamba Allah. Saya kira tidak ada salahnya. Memang kita semua, siapapun kita, baik sebagai seorang pemimpin atau orang biasa, orang berpendidikan tinggi atau rendah, pejabat tinggi atau bawahan, orang kaya atau miskin, semua adalah hamba-hamba. Dan Tuhan Allah adalah Sang Tuan atau Sang Raja. Namun apa yang terjadi? Bukankah seringkali kita melihat orang menganggap dirinya sebagai bos yang harus dilayani, yang harus dituruti, yang mencari keuntungan untuk diri sendiri? Ingatlah, Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa sesungguhnya ada hamba yang baik dan ada hamba yang jahat. Kita termasuk yang mana? Pada saat ini, di tengah-tengah situasi dan kondisi masyarakat Indonesia dan dunia yang sedang bergumul menghadapi pandemi COVID-19 dan dampaknya, dibutuhkan orang-orang yang mempunyai spiritualitas menghamba, orang yang taat dan rendah hati, yang membawa damai bagi dunia ini. Marilah kita mewujudkan taat dan rendah hati kita dengan menjalankan anjuran pemerintah untuk kita tetap tinggal di rumah, stay at home, beraktivitas di rumah, beribadah di rumah, dan melakukan aksi sosial dari rumah, menolong sesama yang membutuhkan pertolongan. Kiranya Tuhan Yesus memampukan kita melewati pandemi COVID-19 ini dan menang. Selamat merayakan Minggu Palmarum. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Marilah kita menaikkan doa syafaat
dan diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami. Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Kami bersyukur hari ini kami boleh merayakan Minggu Palmarum dengan mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing di lingkup GKI Kuitang. Di tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19 dan segala dampaknya, kami berdoa memohon belas kasihan Tuhan, dan kami tetap berharap akan pertolongan Tuhan. Tolonglah pemerintah kami melalui instansi terkait, Kementerian Kesehatan, BNPB, TNI, Polri, dan semua lapisan masyarakat, agar mampu terus berjuang mengatasi pandemi COVID-19. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Kami berdoa bagi Ibu Yogiarti, Bapak M. Aritonang, Ibu Tiurma Huta Barat, Bapak Melianus Selan, Bapak Hendrik Haru Hanganji, Bapak Ramses Simanjuntak, Bapak Juli Panggabean, Bapak Henry Siagian, dan saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebut satu persatu, agar mereka memperoleh kesembuhan dari Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang berduka cita, bagi keluarga almarhum Bapak Miki Montolalu, dan bagi keluarga almarhumah Pendeta Gladys W. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Ya Tuhan, kuatkanlah dan lindungilah para dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan yang ada di rumah sakit, agar mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kami juga berdoa bagi para tukang ojek, sopir taksi, pedagang kaki lima, para buruh, dan semua orang yang terimbas pandemi COVID-19, baik langsung ataupun tidak. Kiranya Tuhan memberikan berkat rezeki untuk keluarga mereka. Kami berdoa memohon hikmat dan pertolongan Tuhan, agar kami bersama dengan masyarakat dapat turut serta menangkal penyebaran COVID-19 sesuai dengan arahan pemerintah. Kami berdoa juga bagi anggota keluarga kami yang berada di luar kota, luar pulau, atau luar negeri, agar mereka pun mampu menjaga kesehatan dengan baik. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan mengingat apa yang dinyatakan dalam Mazmur 52 ayat 11. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak. Karena nama-Mu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Mari kita berikan persembahan kita dengan menyanyi Hujan Berkat Kan Tercurah. Tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu,
atas bukit dan murah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Engkau telah menganugerahkan putra-Mu bagi hidup dan keselamatan kami. Kami datang ke hadirat-Mu membawa persembahan kami ya Tuhan. Ingatlah dalam kasih-Mu orang-orang yang telah memberikan persembahan dan yang akan mengelolanya. Berkatilah persembahan ini agar dapat mewujudkan kasih karunia-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus Kristus kami bawa persembahan kami. Amin. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Yakinkan janji kau tak kulupakan, dengan sukacita aku jalan terus. Dunia dan kawan tiada kuharapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu, yakinlah teguh. Marilah kita melanjutkan kehidupan kita dengan tetap bersandar pada pertolongan Tuhan, sehingga kita dapat melalui situasi pandemi COVID-19 ini dengan baik. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,